pertama kita siapkan wadah, kita masukkan gula kurang lebih 150 gram. Lalu kita masukkan 2 butir telur ayam. Kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita tambahkan juga margarin, ini kurang lebih 130 gram. Lanjut kita aduk semua bahan sampai tercampur merata sampai lembut. Dan ini sudah tercampur merata semua bahan. Lalu kita masukkan tepung ketan, ini kurang lebih 500 gram. Ini kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk. Lanjut kita masukkan kembali sisa tepungnya sambil terus diaduk ya. Kemudian di sini kita tambahkan air kurang lebih 100 ml, lalu kita aduk-aduk kembali supaya lebih tercampur sempurna. Nah, ini kita pakai menggunakan tangan ya teman-teman, supaya adonan tercampur merata dan sempurna. Nah, sampai bisa dibentuk seperti ini. Setelah adonan sudah tercampur sempurna, lanjut kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, masing-masing bagian kita kasih warna. Ini untuk warnanya sesuai selera saja ya teman-teman. Di sini saya gunakan warna ungu, kuning, merah, dan hijau. Kemudian untuk setiap warna ini kita campur sampai tercampur merata dengan adonannya ya. Dan ini udah selesai, kita aduk warna-warnanya. Kemudian kita siapkan biji-bijian kurang lebih 100 gram. Kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk, ini tujuannya supaya nanti adonannya tercampur sempurna dengan biji-bijiannya ya, dan tidak mudah lepas biji-bijiannya. Kemudian ini adonannya kita bentuk bulat-bulat kecil seperti ini. Kita lakukan sampai adonannya selesai kita bentuk. Dan ini udah selesai semua kita bentuk adonannya. Langsung saja ini kita ratakan biji-bijiannya sampai tercampur atau menempel sempurna dengan adonannya. Nah, supaya bijiannya nggak menempel, tidak ikut kita goreng, nah ini kita ayak terlebih dahulu ya. Dan ini udah selesai kita ayak, langsung saja kita goreng. Kita panaskan minyak goreng, lalu kita masukkan adonannya. Dan ini jangan kita aduk dulu ya teman-teman sebelum adonannya mengambang seperti ini, supaya nanti adonannya itu tidak mudah rusak. Nah, kalau sudah mengambang semua, baru boleh kita aduk. Kita aduk-aduk supaya matang sempurna dan tidak mudah gosong. Oh ya teman-teman, ini kita goreng dengan api kecil saja supaya matangnya sempurna. Dan ini sudah matang, warnanya sudah cantik. Kita angkat, kita tiriskan. Lalu kita bersihkan sisa wijen yang tidak menempel, supaya nanti di penggorengan berikutnya tidak pahit ya, karena biji-bijian yang gosong. Sudah selesai kita goreng semua dan hasilnya jadinya banyak banget seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung kita nikmati, atau kalau untuk kita jual langsung saja kita packing menggunakan plastik standing pot seperti ini. Ini kita masukkan dulu ke dalam plastiknya sampai penuh. Dan ini sudah selesai kita packing. Supaya hasilnya lebih cantik, kita tempelin dengan stiker ya. Dan ini dia hasilnya, cantik sekali. Ini siap untuk kita jual.